Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kegiatan ngopi, ngobrol pinter bersama Bapak Iskandar di sini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ari. Apa kabar? Baik, Pak. Nah, jadi pada hari ini di sesi ngopi kali ini kita pengen ngobrol tentang IBK. IBK ini kan kalau kita tahu sebagai lembaga yang sudah dikenal tarafnya internasional ya, bahkan di beberapa kegiatan baik di Asia maupun di Amerika juga IBK sudah dikenal namanya. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira dulu itu bagaimana sih kok IBK ini bisa terbentuk dan bisa survive dan bisa struggle dan bisa sebesar ini kayak gitu, Pak. Silakan, Pak. Terbentuk, survive, struggle sampai sebesar ini. Iya, Pak. Ya saya nggak pikir mau sebesar ini. Saya cuma jalanin hidup aja. Ya, jalani hidup. Karena menurut saya ya ada sesuatu yang harus saya lakukan. Ya udah gitu aja. Oh iya. Nah, kalau IBK sendiri ini dibentuk itu pada tahun berapa, Pak? Sebetulnya IBK itu dirancang awal itu sekitar 1992. Ya, 1992 itu kenapa saya merancang IBK? Karena waktu itu tahun-tahun akhir ya. Jadi saya 2 kali masa jabatan di Yayasan Mandiri. Yayasan Mandiri itu dibikin oleh anak-anak gajah ya, anak ITB yang waktu itu nggak boleh sekolah di tahun 78 karena sekolahnya dipakai sekolahnya tentara gitu ya. Oh, pada saat itu ya, Pak? 92 itu. Enggak, 78. Oh, 78 ya, waktu kita bilang kita tidak menginginkan Soeharto kembali jadi Presiden Republik Indonesia. Itu 78. 78. Lagi kuat-kuat itu ya. Jadi ya terus tentara pada sekolah di kampus ya. Kita nggak boleh masuk. Kita nggak boleh masuk langsung aja bogem mentah gitu kan. Ya sudah kita bikin yang namanya kegiatan bersama beberapa teman, ada kalau nggak salah 21 teman. Bikin yang namanya kegiatan di desa. Ya. Kalau nggak boleh sekolah di kota ya kita di desa, bikin di desa. Kebetulan karena kita anak-anak teknologi ya kita bikin teknologi tepat ya. Tapi sebetulnya ya inilah mahasiswa ya. Jadi kegiatan penerapan teknologi tepat itu bukan hanya untuk pemberdayaan masyarakat, tapi sebetulnya masih egoisnya masih tinggi. Jadi contoh bikin kesehatan gigi anak-anak desa. Oke, Kesehatan gigi. Sebetulnya bukan kesehatan gigi anak-anak. Sebetulnya biar bisa sama-sama FKG Unpad untuk masuk ke desa. Kamu waktu itu FKG Unpad lebih banyak ceweknya cantik-cantik lagi ya. Sementara ITB itu kalau dapet cewek 1-2 aja udah untung ya. Oh, ITB itu dulu banyak laki-laki ya, Pak? Laki-laki semua kebanyakan. Di angkatan saya geologi perempuan cuma 1. Oke. Nah sementara di FKG Unpad barangkali laki-laki cuma 2 dan 3 ya. Oh gitu. Jadi ya kita bikin itu sebetulnya buat cari jodoh apa-apalah, buat senang-senang lah gitu. Sehingga ujung-ujungnya ya sama yang manis-manis ke desa. Pura-puranya kesehatan gigi masyarakat desa. Pura-pura. Ternyata ada udang di balik bakwan, tapi ini barangkali bukan udang di balik bakwan nih, duren di balik martabak. Jadi durennya lebih gede, kalau udangnya kan lebih kecil ya. Ini durennya lebih gede. Oke. Lebih enak ya. Nah tapi ya itulah apanya suka dukanya gitu ya kira-kira. Terus menerapin teknologi tepat, banyak juga teknologi tepat yang kita terapkan. Diantaranya ada saya ingat betul di desa namanya
Cibodas. Jadi Lembang itu masih terus ke sana Cibodas. Itu sumur itu sampai 25-30 meter. Sehingga ibu yang perlu air untuk memasak itu harus nunggu bapaknya pulang dari sawah. Nah, terus pakai caranya gimana ya? Nah, ada pompa tali, kita bikin pompa tali sehingga anak-anak pulang sekolah juga udah bisa ngambil air sendiri tanpa harus nunggu bapaknya dari sawah, karena nggak menggali menimbanya itu nggak usah ember, tapi airnya keluar sedikit-sedikit, tapi anak-anak sambil main muter-muter gitu. Jadi kayak diputar-putar gitu Pak? Putar-putar terus keluarnya cur gitu, dan muternya juga nggak terlalu berat gitu. Oke. Terus banyak hal lagi, termasuk pembangkit listrik yang sangat sederhana waktu itu pakai kincir air yang banyak saya pertunjukkan pada saat saya presentasi. Itu kincir air sangat sederhana bikinan rakyat, flywheel, bukan flywheel, pulinya dari kayu dan lain-lain, sehingga kualitas listrik ya tidak seperti PLN ya. PLN juga sekarang kualitasnya juga sama, Naik turun. Iyalah. Oh, iya. Oke. Nah, kira-kira begitu. Nah, terus begitu saya keluar dari perusahaan, saya pernah kerja di Jakarta 3,5 tahun gitu ya, untuk dalam tanda petik membuktikan diskusi-diskusi dulu waktu di mahasiswa itu bener apa enggak bahwa perusahaan itu kira-kira bersikap seperti ini itu pada masyarakat. Yang pertama itu, yang kedua mau membuktikan pada orang tua saya tuh, saya sebetulnya bisa loh masuk di sektor yang banyak digeluti oleh anak-anak muda yang saat itu ya, orang-orang tua meminta ya saya ikutin, tapi saya memang bukan orang situ gitu loh. Sehingga saya keluar setelah 3 tahun lebih lah saya di perusahaan itu. Saya nggak usah sebut namanya ya, karena ini perusahaan yang cukup besar ya, besar, dan kalau saya sebut namanya saya barangkali nanti bisa tapi tahulah bahwa perusahaan itu juga pada masyarakatnya tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan, diskusikan pada saat kita mahasiswa. Ya, sehingga saya mengatakan bahwa ini udah bukan tempat saya. Tidak sesuai dengan hati nurani ya Pak ya pada saat itu ya? Iyalah, dan kebetulan perusahaan itu, ini saya tidak menyebutkan namanya, tapi saya saat itu ditunjuk sebagai perintis divisi pertambangan di perusahaan itu. Oke. Karena saya satu-satunya geologis di situ. Terus saya melihatlah, wah ini kok kayak gini ya. Sehingga saya keluar dan terus saya kembali ke LSM saya. Nah, setelah kembali ke LSM ya berubah sama sekali dong ya, 180 derajat. Dari dapat ini itu sekarang ya nggak ada ini itu ya. Ada itu doang. Nah, sehingga ya that's life. Yang harus kita jalani supaya kita punya punya kemampuan juang yang cukup gitu loh. Tidak hanya pada zona nyaman saja. Nah, begitu keluar saya diminta jadi direktur eksekutif lembaga yang saya bikin bersama teman-teman saat itu. Dan saat itu karena tadi saya sudah sebutkan bahwa lembaga ini didirikan untuk dalam tanda petik jalan keluar anak-anak daripada nganggur di sekolah, nggak boleh sekolah. Ya sudah, kita bikin semacam ADART gitu, bahwa setelah 2 kali menjabat nggak boleh duduk di situ lagi. Ya, padahal masa jabatannya cuma 2 tahun, artinya saya cuma 4 tahun. Maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun, ya supaya memberi contoh bahwa ya sudah, kalau udah 2 kali masa jabatan jangan minta 3 kali dong. Nah, ini kan di Indonesia sekarang juga terjadi begitu. Dia udah nggak mau 2 kali masa jabatan, orang yang ada zona nyaman memaksa ke situ. Ya, itu. Orangnya udah nggak mau. Orangnya udah nggak mau. Tapi kebetulan teman-teman saya mau semua gitu. Sudah, artinya saya harus memikirkan
begitu saya keluar dari lembaga ini, apa yang saya harus kerjakan? Masa kembali pada zaman di mana saya harus bekerja sama dengan FKG 4 gitu ya? Iya. Padahal saya udah punya anak 2 gitu kan. Oke, akhirnya saya bikin lembaga baru aja, namanya IBK gitu. Jadi kalau nggak salah 93 atau 94 saya harus pensiun atau turun dari jabatan itu. 93, 94 itu ya Pak? Iya, kalau nggak salah 93. 92 saya mulai kegiatan ini. Jadi semacam moonlighting juga sih. Oke. IBK itu ya. Nah, disitulah berdiri IBK. Dan sejak saat itu saya juga sudah mulai menggeluti mikrohidro, karena pada saat saya menjabat di Yayasan Mandiri, saya memegang 2 program yang cukup signifikan buat program ini. Program pertama namanya Pro Bengkel. Pro Bengkel itu adalah program bekerja sama dengan Swiss Contact untuk mengembangkan kalau nggak salah 78 bengkel-bengkel kecil di Bandung dan sekitarnya, untuk ngajarin baca gambar, ngajarin precision alignment, setelah itu dan menghubungkan bengkel-bengkel itu dengan bank supaya bisa dapat pinjaman kalau dapat orderan gitu kira-kira. Nah, di lain pihak ada microhydro dissemination. Kalau yang ini tadi dari Swiss, Pro Bengkel itu dari Swiss Contact, sementara yang dari Jerman itu waktu itu namanya GTZ, sekarang berubah jadi GIZ, itu microhydro dissemination. Jadi 2 program ini, satu Pro Bengkel, satu microhydro dissemination saya gabung supaya bisa membuat di dalam negeri, membuat kontor dalam negeri, gitu kira-kira. Iya. Itu yang dari sisi engineering, technical. Tapi sebetulnya saya juga tertarik pada hal-hal yang lebih pada social development. Sehingga pada saat saya membuat IBK, tujuan saya utama adalah bagaimana teknologi itu bisa bisa larut di dalam masyarakat. Dengan larutnya teknologi itu, maka saya lebih cenderung, atau untuk melarutkan teknologi itu, maka saya lebih cenderung mengatakan bahwa IBK meskipun ada background engineering yang kuat, dia harus masuk juga ke masalah social engineering. Pertama kali ngomong social engineering ini orang pada melotot semua. Anda nggak paham? Bukan nggak paham, memangnya orang itu mesin gitu loh, diputar sini kan nggak begitu gitu. Yeah. Nah, oke. Perjalanan waktu saya berusaha bahwa, makanya namanya waktu itu Institut Bisnis, sekarang jadi Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan, bagaimana teknologi itu bisa larut di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti nanam padi. Nanam padi itu secara kolektif. Begitu angin udah mulai ada rasa dingin, ada lembab begitu, petani yang punya sawah langsung ngambil cangkul, yang nggak punya sawah tapi punya kerbau gitu ya, langsung mengasah bajaknya. Sementara ada yang punya bibit, menebar bibit tanpa ada central command, tanpa ada perintah, karena semua sudah dilakukan secara kolektif. Ya, ini yang namanya teknologi yang larut di dalam di dalam culture, di dalam budaya, di dalam habit masyarakat sehari-hari. Nah, kita makin maju, yang namanya teknologi itu juga harus larut sebetulnya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang terjadi sekarang, teknologi itu jalan sendiri, masyarakat tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi itu, sehingga masyarakat desa tertinggal. Nah, bedanya dengan masyarakat di Swiss saat itu, karena saya juga belajar mikro itu, waktu saya di Yayasan Mandiri, saya dikirim
Sama Swiss kotak itu ya, GTZ, Pak? Oh, sama GTZ. GTZ dikirim ke Swiss untuk belajar. Ya, yang namanya pabrik turbin, pabrik kontrol segala macam itu ada di desa-desa. Oh, Jadi saya merasa, oh ini kok semua ada di desa. Yang industri terpusat itu hanya yang dalam tanda petik buat saya chemical industry seperti di Basel dan lain-lain. Tapi industri begini tuh ada di desa-desa. Memang kita terus harus memisahkan ya antara industri yang dalam tanda petik bisa dikembangkan oleh masyarakat kebanyakan gitu dengan yang terus harus ada semacam capital yang tinggi gitu. Karena industri yang bisa dikerjakan masyarakat kebanyakan modalnya atau capitalnya nggak perlu terlalu besar. Yeah. Oke, jadi terus saya berani berpikir inilah yang harusnya terjadi di Indonesia. Bukan saya anti industri besar, iya. tetapi harus ada semacam kegiatan pembangunan yang menyeluruh, yang dalam tanda petik semua pihak, semua stakeholder itu ikut, baik yang punya modal kecil maupun yang punya modal besar. Modal besar biarkan dia berada di perkotaan yang padat, umpiak, nggak keru-keruan itu, yang sebetulnya nanti kalau saya boleh cerita ya, padat, umpiak dan lain-lain itu pada akhirnya akan menurunkan kemanusiaan kita. Sementara kalau industri yang berada di desa-desa itu kan tetap kita sebagai manusia, relation kita, hubungan kita dengan desa, dengan alam itu akan tetap terjaga. Begitu dulu. Ya.